Oke, annyeonghaseyo Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita coba jelaskan mengenai persiapan skill test IPS topik Korea sektor manufaktur. Jadi, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos ujian IPS topik tahap 1 yang UBT nilai KKM 92,5 untuk gelombang 1, ya, maka Anda akan lanjut mengikuti yang namanya adalah skill test tahap 2. Nah, berikut akan kita berikan bocoran atau gambaran ya, bahwasanya untuk skill test tahap 2 itu apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke? Kita coba lanjut ke materinya teman-teman. Ya ini ya, poin yang pertama adalah yang wajib teman-teman persiapkan adalah interview atau myeonjob. Ya, dalam interview itu nanti banyak poin-poinnya. Kita coba putar videonya dulu teman-teman. 다음은 면접입니다. 수험자는 문밖 대기 의자에 착석 후 한 명씩 들어와 진행합니다. 면접 평가는 한국어로만 진행하며 4분 내로 진행합니다. 처음 자기소개는 멈춤 위치에서 자기소개 및 기초 한국어 대화 및 행동 지시를 진행하며 면접 영상은 1분간 촬영합니다. 명칭 맞추기, 직업 기초 능력 등 한국어 능력과 직무 능력 평가 서류를 평가합니다. Oke, ini ya teman-teman. Poin yang pertama dalam interview ya adalah yang pertamanya teman-teman akan diminta untuk jagisoge ini ya. Jadi Anda akan jagisoge dulu. Jagisoge itu maknanya adalah perkenalan teman-teman. Ya, setelah Anda perkenalan, oke. Setelah Anda perkenalan, Anda akan diberikan perintah arah teman-teman. Ini ada perintah arah dan lain sebagainya ya. Jadi misalkan tangan kiri Anda diangkat, kemudian tangan kanan Anda diangkat, seperti itu. Itu namanya adalah perintah arah. Kalau yang jagisoge itu adalah perkenalan. Namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya berapa, keluarganya ada berapa, itu namanya jagisoge, perkenalan. Kemudian ada lagi sesi tanya jawab dengan HRDK ya. Jadi Anda diminta akan ngobrol dengan HRDK ini ya. Saat ngobrol nih si orangnya ya, dia ngobrol, ini saya sumbernya dari HRDK teman-teman. Jadi Anda ngobrol dengan HRDK, ditanyain biasanya, ini Moyo, nama kamu siapa, kemudian umur kamu berapa, sudah menikah belum, dan lain sebagainya. Banyak ya nanti pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang terakhir adalah menyebutkan 5 nama alat yang berhubungan dengan manufaktur. Ini tadi direkam ya teman-teman. Kemudian ini ya, di belakang, nah ini Anda akan menyebutkan ini apa namanya, seperti itu. Jadi ditanyain tuh sama si HRD-nya ya teman-teman, menyebutkan 5 nama alat yang berhubungan dengan manufaktur. Kalau di buku materi yang saya punya itu ya, jadi teman-teman boleh nanti kalau misalkan butuh file jagisoge, perintah arah ya, rangkuman-rangkumannya, kemudian pertanyaan dari HRDK dan 60 alat yang digunakan ini ya, yang akan diteskan, ditanyakan itu, karena boleh DM ke kita, nanti kita berikan secara gratis lewat WhatsApp ya. Di deskripsi ada kalau untuk WhatsApp-nya, seperti itu. Jadi kita berikan secara gratis filenya teman-teman. Ya, untuk Anda belajar di rumah, seperti itu. Jadi gambarannya kurang lebih yang pertama interview seperti ini teman-teman ya. Anda akan jagisoge, kemudian perintah arah ya teman-teman. Jadi misalkan tengok kiri, tengok kanan, angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, dan lain sebagainya. Kemudian sesi tanya jawab, ngobrol dengan HRDK, kemudian menyebutkan 5 nama alat yang berhubungan dengan manufaktur, seperti itu. Bisa ya? Ini semuanya sama teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tes fisik teman-teman ya. Jadi setelah Anda interview, Anda akan diminta untuk melakukan tes fisik. Ya, poin tes fisik apa aja, kita coba lihat, putar videonya dulu ya. 체력 시험에서는 수험자의 키, 몸무게를 측정하고 색각을 검사합니다. 악력과 배 근력은 1회 실시합니다. 악력은 좌우 교대로 실시하며 몸통과 팔의 간격을 15도 간격을 유지하여 2, 3초간 잡아당깁니다. 평가위원은 악력계 부분이 땀으로 미끄러워지므로 수건으로 수시로 닦아줍니다. 배 근력은 발판 위에 서서 발끝을 15cm 정도 벌리고 선 후 무릎과 팔을 펴고 상체를 30도 정도 앞으로 굽혀서 손잡이를 똑바로 잡습니다. 무릎 위 10cm 정도에서 3초 정도 손잡이를 잡아당깁니다. 부상 예방을 위해 허리 및 등이 구부러지지 않도록 하며 수직으로 당겨 중심이 뒤로 넘어가지 않도록 주의합니다. Oke, jadi untuk tes fisik yang pertama adalah teman-teman diminta akan melakukan pengukuran ini ya, tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti Anda akan diukur nih tinggi badannya berapa, berat badannya berapa oleh si HRDK. Ya, jadi tes fisik itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda akan diberikan yang namanya tablet untuk melakukan tes buta warna, teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah tabletnya, teman-teman. Silakan Anda perhatikan. Ini nanti akan ada tablet. Terus Anda nanti isi ya. Tabletnya itu berupa, isinya itu kayak gambar membentuk suatu pola angka ya.
Nanti Anda pilih itu angka berapa. Kalau misalnya angka ini kan 7 berapa ini? Nanti perhatikan sini ya. Dan Anda ketik ke sini, terus nanti klik enter. Kayak gitu. Bisa ya, ini gampang teman-teman ya. Yang penting Anda tenang aja mengerjakannya ya, jangan lama-lama. Kemudian kekuatan genggaman tangan. Jadi nanti ada alat seperti ini ya. Mana nih? Nah, ini alatnya seperti ini. Anda bisa perhatikan teman-teman. Ini nanti Anda tarik, digenggam sekuat tenaga ya. Kemudian nanti akan memunculkan angka-angkanya berapa. Seperti itu ya. Ini bisa dilatih di rumah, teman-teman bisa pakai hand grip dan lain sebagainya. Ya, kemudian kekuatan punggung. Untuk kekuatan punggung, teman-teman itu alatnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia bentuknya, nah ini seperti ini ya. Jadi dia ditarik, kita naik ke atasnya seperti timbangan, kemudian kita tarik teman-teman. Ya, ini adalah kekuatan untuk tes kekuatan punggung bahasanya seperti itu ya. Jadi kayak timbangan tapi kita tarik ke atas teman-teman. Kalau Anda sering nge-gym, saya rasa ini tidak akan jadi masalah yang besar karena semuanya lumrah teman-teman ya. Oke, bisa ya. Jadi untuk poin yang kedua adalah tes fisik. Mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tes buta warna menggunakan tablet tadi, kemudian kekuatan genggaman tangan tadi ya yang digenggam, kemudian yang terakhir adalah kekuatan punggung. Ini yang di poin tes fisik. Oke. Selanjutnya di poin yang ketiga, teman-teman. Oke, ini ya. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah tes skill. Nah, jadi teman-teman akan diminta melakukan tes skill sesuai dengan subjob yang Anda ambil. Manufaktur ada 3 subjob. Subjob yang pertama adalah assembling, perakitan. Bagi Anda yang mengambil perakitan, ya silakan nanti Anda latihan tes skill-nya adalah yang perakitan. Oke. Kemudian yang kedua adalah joinery atau penyambungan. Nah, kalau Anda ngambilnya sektornya joinery ya silakan latihannya joinery, penyambungan. Jangan latihannya yang perakitan. Beda soalnya teman-teman ya. Jadi nanti akan diujikan sesuai dengan subjob yang Anda ambil. Kalau ngambil measure, pengukuran ya Anda latihannya yang pengukuran. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Ini yang pertama untuk subjob perakitan atau assembling ya. Bagi Anda yang mengambilnya perakitan atau assembling silakan bisa tonton video berikut ini. Nah, untuk deskripsinya adalah untuk perakitan itu dia memasang ring dan memasang pin. Jadi ada dua teman-teman ya. Ya, tiap subjob itu dua kali pengujian ya. Yang pertama adalah memasang ring, itu dinilai. Kemudian yang kedua adalah memasang pin, itu juga dinilai. Kita coba putar videonya ya. Ini ringnya ya teman-teman. Jadi mereka memasang ring sesuai dengan besar kecilnya. Oke, ini sedang dinilai ya teman-teman kerjanya. Apakah ada yang keliru atau tidak? Nah, seperti itu ya untuk memasang ring. Kemudian setelah memasang ring, ada lagi satu lagi yang namanya adalah memasang pin. Ini khususan bagi subjob perakitan ya. Bagi yang ngambilnya assembling atau perakitan. Tadi ya, yang pertama memasang ring, yang kedua adalah memasang pin. Kita coba lihat. Nah, ini yang memasang pin ya, teman-teman. Kita perhatikan. Jadi pinnya itu ada 2 warna teman-teman ya, dan ukurannya beda-beda, ada yang bentuk bulat, ada yang kotak, kotak kecil, bulat kecil, dan lain sebagainya ya. Jadi Anda harus kapan? Ini ada kok alatnya di Shopee teman-teman, bisa cek di Shopee kalau misalkan Anda beli ya. Nah, cuman agak mahal kalau yang perakitan assembly. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi untuk sektor perakitan ya atau assembling itu ada 2. Yang pertama adalah memasang ring, yang kedua adalah memasang pin. Bisa ya, teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya, kalau Anda ngambilnya adalah subjob penyambungan atau joinery. Ya, kalau Anda mengambilnya job penyambungan, itu ada 2 nanti penilaian. Yang pertama adalah memasang baut. Yang kedua nanti adalah memasang mur.
Kita coba yang memasang baut dulu ya. Kita coba putarnya, mohon disimak teman-teman. Ini ya. Bagi yang penyambungan memasang baut. Oke, jadi setelah dipasang, Anda akan angkat tangan tuh, terus nanti dinilai, setelah dinilai nanti diminta untuk lepas lagi. Kayak gitu ya, itu untuk masang baut. Selanjutnya adalah yang memasang mur teman-teman, untuk subjob penyambungan memasang mur ya. Nih, kita coba lihat. Jadi dia adalah merakit dianya miring papan ya, miring papan pakai pensel. Nah, ya, kayak gitu ya. Ini nanti di mur, nah. Pakai nasamot ya, Yorobu. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa ya teman-teman. Kemudian untuk subjob yang terakhir itu adalah measure atau pengukuran ya. Subjob pengukuran. Bagi Anda yang mengambil pengukuran ya, maka untuk skill testnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi dia ada dua teman-teman, mengukur air dan memotong kabel ini teman-teman ya. Dia sedang melakukan pengukuran air teman-teman ya. Di berapa mili nanti didapatnya. Kemudian setelah itu nanti mereka akan diminta untuk memotong kabel. Oke, ini ya sedang diukur airnya Yorobu. Harus presisi ya. Tuh, ada gelas ukurnya juga ya Yorobu. Nah, ini yang kedua adalah pemotongan kabel. Jadi Anda akan diberikan kabel, kemudian diminta memotong berapa senti. Nah, 5 cm teman-teman ya. 5 cm diukur, langsung dipotong pakai tak. Ada tak potong.
Oke, selesai ya teman-teman. Jadi buat Anda yang mau persiapan untuk skill test, poin-poinnya adalah ada 3 ya. Yang pertama, tadi adalah interview ya, menjadi soge dan lain sebagainya di halaman depan teman-teman. Kemudian setelah itu nanti Anda akan diminta melakukan tes fisik ya. Tes fisik tadi juga poinnya sudah ada ya, macam-macam tes fisiknya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tes skill sesuai dengan subjob yang Anda ambil ya. Anda ngambilnya apa kemarin? Ingat-ingat ya teman-teman, kalau misalnya Anda ngambilnya pengukuran ya Anda latihannya di pengukuran ya, jangan latihannya di perakitan, salah teman-teman, seperti itu. Oke, itu saja dari kita untuk penjelasan tentang persiapan ujian tahap 2 atau ujian skill test dari Korea Mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah gumus Annyeonghaseyo.